Assalamualaikum siswa-siswi hebat. Berjumpa kita di sini dengan materi bilangan bulat. Perkenalkan, nama Ibu Atika Komalasari. Ibu mengajar di SMP Negeri 1 Satu Atap Sungai Mandau. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Sedangkan bilangan cacah sendiri juga dibagi lagi menjadi bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Berikut adalah garis bilangannya. Nah, ini namanya garis bilangan. Garis bilangan ini berupa garis yang di dalamnya adalah bilangan-bilangan. Dimulai dari bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif kita mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi bilangan 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif sendiri mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, gabungan antara bilangan 0 dan bilangan bulat positif itu dinamakan bilangan cacah. Operasi pada bilangan bulat ada 4. Kita mulai dari yang pertama. Operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan. Sifat-sifat pada penjumlahan adalah yang pertama, tertutup. Maksud tertutup di sini adalah kalau A-nya adalah bilangan bulat dan B-nya juga bilangan bulat, nah ketika mereka dijumlahkan, mereka juga akan menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua adalah sifat komutatif. Komutatif ini maksudnya berkebalikan. Berkebalikan. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya saja ketika kita menjumlahkan bilangan 2 tambah 3, hasilnya itu akan sama dengan kita menjumlahkan 3 tambah 2. Nah, berikutnya yang ketiga adalah sifat asosiatif. Asosiatif di sini adalah penjumlahan antara dalam kurung A tambah B ditambahkan dengan C, itu akan sama hasilnya dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Nah, yang keempat adalah unsur identitas. Unsur identitas ini adalah menjumlahkan. Ketika dia dijumlahkan dengan unsur identitasnya, dia akan menghasilkan bilangan itu sendiri. A tambah 0 sama dengan A. Contohnya saja ketika kalian memasukkan bilangan A-nya menjadi 10, berarti 10 tambah 0 akan sama dengan 10. Kemudian operasi yang kedua adalah pengurangan. Sifat-sifat dari pengurangan di sini adalah ada lawan atau inverse. A dikurang B itu akan sama dengan A tambah minus B. Itu maksudnya lawan atau inverse-nya. Nah, yang ketiga adalah perkalian. Perkalian ini hampir sama dengan penjumlahan. Sifat yang pertamanya juga dia tertutup. Jika A bilangan bulat dan B juga bilangan bulat, maka ketika kalian kalikan A dikali B akan menghasilkan bilangan bulat. Contohnya 2 bilangan bulat dan 6 bilangan bulat. Maka ketika kita kalikan 2 kali 6 hasilnya 12. 12 juga merupakan bilangan bulat. Yang kedua juga sama dengan penjumlahan, bersifat komutatif atau berkebalikan. Jadi ketika kita mengalikan A kali B itu akan sama dengan B dikali A. Contohnya ketika kalian mengalikan 7 dikali 3 hasilnya akan sama dengan 3 dikali 7. Sifat ketiga yaitu asosiatif juga. Dalam kurung A kali B dikalikan lagi dengan C itu akan sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Misalnya kalian buat A-nya di sini 2, di sini 3, dan di sini 4. Berarti dalam kurung 2 kali 3, kemudian kita kalikan dengan 4, hasilnya berapa? 2 kali 3 di sini 6, dikalikan dengan 4, berarti jadinya 6 kali 4, 24 akan sama dengan A-nya tadi 2, dikali B-nya tadi 3 kali 4. 3 kali 4, 12. 2 kali 12 akan menghasilkan juga 24. Yang keempat yaitu unsur identitas. Unsur identitasnya sendiri adalah 1.
Jadi ketika bilangan bulat dikalikan dengan 1, dia akan menghasilkan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya 1 juta dikali 1 itu akan menghasilkan juga 1 juta. Yang E distributif. Distributif di sini maksudnya dia didistribusikan, dimasukkan ke dalam semua yang di dalam kurung. Misalnya di sini A dikali dalam kurung B tambah C itu akan sama dengan kita mengalihkan dulu A kali B, kemudian tambah, di sini jadi juga tambah, A dikali C, AC. Berarti A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Begitu juga dengan pengurangannya. A dikali dalam kurung B kurang C akan sama dengan AB dikurang AC. Dia mengikut di sini. Nah, operasi bilangan bulat yang keempat adalah pembagian. Dalam pembagian sama dengan pengurangan, dia mempunyai sifat kebalikan juga atau inverse dari perkalian. A bagi B itu akan sama dengan A dikali 1 per B. Pada video kali ini kita akan khusus membahas tentang penjumlahan. Nah, penjumlahan ini kita akan memakai cara dengan garis bilangan. Sebenarnya ada beberapa macam teknik yang bisa kalian gunakan untuk penjumlahan bilangan bulat. Tapi dalam video ini kita hanya akan membahas penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, ada rules-nya ya. Aturannya yaitu yang pertama, jika bertanda positif, kita akan berpindah ke kanan. Tapi jika bertanda negatif, kita akan berpindah ke kiri. Ingat satu lagi, dimulai dari 0 ya. Contohnya seperti ini. Kita lihat gambar di sini ya. Nah, di sini ada 3 tambah 5. Nah, kalau kalian sudah di SMP pasti sudah tahu ya bagaimana berapa hasil 3 tambah 5 itu pasti sudah sama dengan 8. Nah, cara dari garis bilangannya gimana? Nah, misalnya kita ingat dimulai dari 0, kita mulai dari 0. 3 kalau tandanya positif di awal biasanya tidak dituliskan ya. Nah, kalau di sini tidak ada tanda berarti dia positif. 3 berarti kita melompat sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, di sini dari 0 pindah dia ke 3. Tambah berarti kita masih berpindah ke kanan. 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan berhenti di angka 8. Makanya hasilnya dari 3 tambah 5 adalah 8. Nah, ayo ke contoh penjumlahan berikutnya. Nah, seperti ini. Hasil dari 6 tambah 2, pasti kalian sudah tahu juga 8 hasilnya ya. Nah, kalau misalnya kita buat dalam garis bilangan, kita mulai dari 0, 6 berarti kita melaju sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti di 6. Tambah berarti kita tetap mengarahkan ke kanan karena dia positif. Kita tambah 2 langkah lagi, 1, 2. Kita akan berhenti di angka 8. Nah, kita kulik sedikit tentang temannya, yaitu pengurangan. Nah, kalau pengurangan seperti itu juga. Misalnya kita punya soal 4 kurang 6. Berarti kita mulai dari 0. 4 berarti positif dia mengarah ke kanan. Sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Kita berhenti di 4. Karena kurang 6 berarti tandanya negatif. Negatif berarti kita mengarah ke kiri sebanyak 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita akan berhenti di angka negatif 2. Nah, ayo kita lihat yang berikutnya. Hasil dari negatif 2 kurang 5 adalah, nah kalau dari sini kita mulai dari 0 lagi. Negatif 2, karena dia tandanya negatif, berarti kita pindah ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2, berhenti di negatif 2. Kurang 5, berarti kita melangkah ke kiri lagi sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan berhenti di negatif 7. Makanya hasilnya negatif 2 kurang 5 akan sama dengan 7. Bagaimana? Sudah paham? Kalau belum, ayo kita ke contoh berikutnya. Nah, kita perhatikan lagi di sini ya. Ada beberapa contoh lagi tentang penjumlahan bilangan bulat. Misalnya penjumlahan negatif 2 tambah 5, tetap kita mulai dari 0. Negatif 2 berarti kita berpindah sebanyak 2 langkah ke kiri. Negatif 2 di sini 1, 2. Tambah 5 berarti kita
melangkah ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan berhenti di mana? Di 3. Berarti hasil dari negatif 2 tambah 5 itu akan sama dengan 3. Nah, kalau kalian perhatikan lagi, tanda 5 positif ini dan tanda 2 yang negatif ini boleh kalian rubah menjadi 5 di awal, positif tetap, menjadi negatif 2-nya di akhir, jadi kurang 2. 5 kurang 2 akan sama dengan 3. Maka samalah hasilnya di sini. Nah, yang kedua, jumlahnya yang berikutnya adalah penjumlahannya contohnya 7 tambah negatif 3. 7, kita melangkah 7 langkah ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 langkah, berarti kita berhenti di 7. Kemudian tambah lagi langkahnya dengan negatif 3. Negatif 3 berarti arahnya kemana? Ya, ke kiri. Sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kita berhenti di mana? Berhenti panahnya di 4. Nah, penjumlahan berikutnya. Penjumlahan negatif 4 tambah negatif 3. Berarti kita mulai dari mana? Tetap dari 0. Negatif 4 berarti kita melangkah 4 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4. Berhenti di negatif 4. Kemudian tambah lagi dengan negatif 3. Berarti kita melangkah lagi ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, dan 3. Berarti sudah di mana kita berhentinya? Kita berhenti terakhir di negatif 7. Nah, bagaimana? Lanjut? Ayo kita lanjut ke contoh berikutnya. Stay fokus ya. Nah, contoh berikutnya masih sama. Nah, kalau misalnya kita menjumlahkan 3 tambah 5, ini seperti tadi. Nah, 3 tambah 5. Kalau yang ini dikembalikannya ya. Ini 5 tambah 3. Nah, ini dia 5 dulu, 5 langkahnya. Kemudian menjumlahkan lagi dengan 3 langkah lagi. Karena semuanya positif, berarti semuanya mengarah ke kanan. Akan menghasilkan akhirnya di panahnya adalah di angka 8. Nah, yang ini yang tadi negatif 4 tambah negatif 3 sama. Mulai dari 0, negatif 4 berarti kita ke kiri sebanyak 4 langkah. Tambah lagi negatif 3, berarti kita menambahkan langkah ke kiri sebanyak 3 langkah. Kita akan berhenti di negatif 7. Contoh berikutnya lagi, 5 tambah negatif 2. Kita langkah sebanyak 5 langkah ke kanan. Dari 0, karena positif, dia langkah ke kanan. Berhenti di 5, kemudian tambah negatif 2, berarti langkahnya ditambah ke kiri sebanyak 2 langkah. Dia akan berhenti di 3. Bagaimana? Sudah paham? Ayo, keep your eyes open. Kita lihat, ini hampir sama dengan yang tadi, bedanya cuman melihat panahnya. Nah, sekarang di sini, negatif 2 tambah 3. Nah, yang mana yang negatif 2 tambah 3? Kalau negatif 2, ini 2 tambah negatif 3. Nah, kalau ini 2 tambah negatif 3. 2 tambah negatif 3 akan menghasilkan negatif 1. Nah, kalau yang ini negatif 2 tambah 3. Berarti langkah ke kirinya dulu negatif 2. Berikutnya baru tambah 3. Berarti langkah ke kanannya 3 langkah akan berhenti di angka 1. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh ini. Negatif 2 tambah negatif 3. Berarti kita mulai dari 0. Negatif 2 berarti langkah ke kiri 2 langkah. 1, 2. Tambah negatif 3, berarti kita melangkah lagi ke kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Kita akan berhenti di negatif 5. Bagaimana? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, ayo lihat kemampuanmu dalam berpikir. Selesaikanlah soal-soal berikut ini. Silahkan dicatat, di-capture juga boleh. Nah, kemudian tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.